Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Subowo UB. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mimpi Syekh sebagai berikut. Beberapa hari yang lalu saya mimpi ada di sebuah ruangan besar bersama beberapa orang. Kita melihat ke atas tembok dan melihat ada sepohon bunga yang bunganya bergoyang-goyang. Ada yang berkata itu bukan sembarang bunga dan sedang mencari tuannya. Lalu tangan saya arahkan ke atas ingin meraihnya. Walaupun tidak kena, tapi bunga tersebut jatuh. Lalu kita ambil dan bersama-sama kita bawa ke tempat Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan bunga tersebut ke beliau. Lalu beliau dengan rasa senang menyerahkan kembali bunga tersebut ke saya. Saya melihat beliau bangun dan mengajari salah seorang santri gerakan silat. Lalu beliau mempraktekkan dengan melawan musuh yang jauh secara visual. Tiba-tiba di depan ada layar dan tergambar musuh yang jatuh di sana. Lalu beliau lakukan gerakan silat dan pukulan jarak jauh. Seketika musuh diam tak berkutik dan tak berdaya. Di dalam hati saya berkata, hebat sekali beliau. Ingin rasanya diajari beliau ilmu silat. Lalu saya melihat ada rombongan ibu-ibu. Lalu bunga itu saya kasihkan ke ibu-ibu tersebut. Saya hitung bunganya ada 4 sesuai dengan jumlah ibu-ibu tersebut. Kira-kira gambaran mimpi tersebut apa ya Syekh? Terima kasih. Baik, langsung saja kita coba urai satu persatu. Di dalam sebuah penggambaran mimpi, bunga adalah perlambang dari sebuah berkah. Artinya, perjalanan spiritual pada tahap Anda saat ini mendapatkan berkah dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan sebuah kejelasan bahwa berkah dari apa yang Anda lakukan sebenarnya adalah untuk kehidupan Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Itu adalah jerih payah Anda. Disitulah mengapa bunga yang Anda berikan kepada Nabi Muhammad SAW kembali kepada Anda sendiri. Ini artinya berkah dari Allah SWT sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni ajaran tauhid yang mengedepankan akhlakul karimah. Di situ tampak juga ada tampilan ilmu silat. Ini maksudnya, ibarat seseorang menanam padi, pastilah akan tumbuh rumput. Seperti itulah orang berspiritual. Akan ada saja yang bermunculan dalam perjalanan spiritual seseorang. Banyak sekali. Disinilah sebenarnya niat kita dipertaruhkan. Akankah kita terus berjalan di dalam perjalanan spiritual kita, atau akan berhenti sejenak perjalanan spiritual kita untuk mempelajari ilmu silat? Jadi pada perjalanan tertentu, jika sebuah niat menjadi lemah, maka kita pasti akan mampir sebentar untuk mempelajari ilmu tersebut. Ilmu itu adalah asli dari Allah SWT. Jenis energinya juga murni dari dalam diri kita sendiri, bukan dari energi khodam dari luar diri. Kemudian selanjutnya kita akan terus mendalami ilmu silat tersebut, mulai dari penguasaan dasar sampai pada penguasaan yang sempurna dalam menguasai sebuah ilmu. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya juga akan banyak lagi pengembangan selanjutnya dari ilmu yang baru tersebut. Hal inilah sebenarnya yang akan menjadi persimpangan jalan hidup spiritual kita di dalam menuju Allah SWT. Kita akan mendalami ilmu tersebut atau meneruskan perjalanan spiritual kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Membawa bunga tersebut menjadi harum bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Jika kita mendalami ilmu tersebut, artinya waktu kita mulai tersisa sejenak untuk mempelajari ilmu tersebut. Jika kita sudah mampu menguasai ilmu tersebut, maka selanjutnya kita akan melewati keempat nafsu, yaitu karena nafsu tersebut adalah ibarat dari tampilan keempat sosok ibu-ibu yang Anda beri bunga tersebut. Para sahabat semua, jadi menurut aku
apapun perjalanan yang Anda ambil adalah bagus. Kita akan mempelajari ilmu Allah, ilmu silat tadi di sela-sela perjalanan spiritual kita, baru kita melanjutkan perjalanan spiritual kita, atau kita tetap berjalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menghiraukan tampilan-tampilan di dalam pengalaman batin kita. Kita akan berhenti pada ciptaan Allah, ilmu tadi, atau menuju Allah hingga bersatunya daya, rasa, karsa, dan cipta bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah tampilan di dalam dunia spiritual akan selalu memberikan pengalaman yang beda pada setiap manusia, karena sesungguhnya itu adalah berasal dari sesuatu yang dapat kita cerna di dalam kehidupan kita saat ini. Seperti di dalam tampilan sebuah mimpi tersebut bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menampilkan ilmu silat yang jauh dari pengalaman hidup beliau untuk kita pahami. Silahkan pelajari terus dan bacalah pengalaman-pengalaman di dalam tampilan spiritual Anda, tampilan dunia batin Anda. Maka artinya Allah SWT tidak sia-sia di dalam memberikan akal kepada kita sebagai makhluk yang diistimewakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.